Selamat pagi jemaat yang terkasih, selamat tahun baru 2021. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah awal tahun pada hari ini. Bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah awal tahun 2021 hari ini dilayani oleh Pendeta Manda Laika Dandel. Demikian warta baca hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta GKI Serpong. Terima kasih. Umat Tuhan yang terkasih, mengawali tahun yang baru, tahun 2021, marilah kita memulai ibadah ini dengan berlitani. Pujilah Tuhan, awal tahun baru kami dipenuhi dengan harapan, kesenangan dan penantian. Namun kami tahu bahwa banyak saudara dan saudari di seluruh dunia menghadapi tahun baru ini sebagai saat pertama mereka hidup tanpa orang terkasih, atau pekerjaan, atau rumah. Pujilah Tuhan, di tengah maraknya hari baru dan tahun baru di masa pandemi ini, kepedihan masih mewarnai dunia. Namun kami diingatkan akan kenyataan bahwa dunia tempat kita hidup ini bukan keadaan akhir dari ciptaan. Pujilah Tuhan,
Allah tinggal dengan umat-Nya dan dengan penuh kasih menghapuskan setiap air mata. Mampukan kami Tuhan untuk berdamai dengan segala perubahan dan kebaruan yang terjadi di sekitar kami, untuk memandang masa depan sesuai rencana-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, kita masuki ibadah kita di awal tahun 2021 ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mengawali ibadah ini kita dihantar dari sebuah bagian dari Alkitab berdasarkan Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu
berencana di tiap karyanya. Hanya Dia yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur sedang. Dalam dunia yang kejam, ku berteluh serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena Kau setia, dikuatkannya ku tak berat. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur sedang. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui salah dan dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi, nanti akan saya tutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, mampukanlah kami memasuki misteri di tahun yang baru ini dengan berpegang penuh pada kuat kuasa Tuhan. Ampuni kami yang lemah dan tidak berdaya, namun seringkali merasa kuat di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami yang penuh dengan salah dan kekurangan ini, supaya Tuhan sempurnakan dengan darah anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan mengakui salah dan dosa kami kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber dan basuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Mari berdiri. Bagi kita yang telah mengaku salah dan dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Zefanya pasal 3 ayat 17 dan 18. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita sekalian. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan telah berkenan mengampuni dan mempersatukan kita. Mari kita hidup dalam damai dan pengampunan satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala menjadi mungkin beserta segala yang mungkin dengan firman-Nya. Percaya dan aminkanlah, janji-Nya selalu ditepati-Nya, tidak akan dipungkiri-Nya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepada-Nya, pegang firman-Nya. Segala menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan di awal tahun yang baru ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tahun 2020 telah kami lewati berkat pertolongan Tuhan.
Dan hari ini kami memulai lembaran yang baru di tahun yang baru 2021. Dan kami mau melandaskannya dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami membutuhkannya. Kami butuh diarahkan, dituntun, dan selalu disertai oleh kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu ya Allah, berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab kita mengawali tahun yang baru ini berdasarkan Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Di bawah judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 5 yang tadi kita baca ditulis demikian. "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan ketika saya membaca bagian ini, saya merenungkan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu yang baru itu dengan cara memperbaiki apa yang salah, memperbaiki apa yang keliru, menyempurnakan apa yang tidak sempurna, dan hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu semuanya diperbarui. Apa saja sih hal-hal yang diperbarui oleh Allah? Kalau dalam bacaan kita bumi yang baru dan langit yang baru, apakah hanya itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Apakah hanya langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan perbarui? Tentu saja tidak hanya itu. Kita pun terhisap di dalamnya. Kita menjadi bagian dari apa yang Allah perbarui. Kita termasuk di dalam bagian di mana Allah ikut memperbarui setiap kita. Artinya Bapak Ibu, kita tidak harus menunggu kapan Tuhan perbarui diri saya.
Tapi karena Allah adalah Allah yang selalu memperbarui, kita tidak bisa pasif, kita tidak bisa hanya diam saja dan menunggu Allah yang bekerja sendirian. Bukankah kita sebagai manusia ciptaannya adalah rekan sekerja Allah? Artinya, sejak semula kita diminta bekerja sama dengan Tuhan untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, berarti kita pun diminta untuk bekerja sama dengan Tuhan memperbarui segala sesuatu. Kita diajak untuk berperan secara aktif di dalam mewujudkan pembaruan yang Tuhan juga kerjakan. Kita diajak juga untuk melakukan pembaruan setiap kita, setiap pribadi demi pribadi. Apa yang perlu kita perbarui Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Banyak sekali hal yang bisa kita perbarui. Masa kalah sih sama gadget? Gadget kan diupdate, diperbarui. Kalau perlu diganti sama yang baru. Tapi kita juga perlu memperbarui, memperbaiki apa yang keliru dalam hidup kita. Contoh, perilaku kita, sikap hidup kita, cara hidup atau gaya hidup, pola pikir, dan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu yang harus diperbarui. Akan jadi sia-sia rasanya kalau Tuhan memperbarui segala sesuatu, bumi dan langit diperbarui, tapi orang-orangnya tidak pernah diperbarui, tidak ikut terhisap di situ, tidak masuk dalam pembaruan itu, sia-sia. Jadi untuk siapa langit dan baru dan bumi yang baru itu, kalau bukan untuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya? Justru maka dari itu kita diminta untuk kemudian ikut melakukan pembaruan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga pasti setuju bahwa semua kita tanpa terkecuali harus memperbaiki diri dan perilaku kita. Kita semua setuju bukan Bapak Ibu? Setuju. Kita harus memperbarui diri. Tahun baru harus jadi diri yang baru. Pertanyaannya, siapa yang mau mulai duluan? Ada yang mau? Ada yang mau yang mulai duluan? Takut Bu Pendeta. Saya mau berubah tapi saya pengen sekali jadi pribadi yang baru. Namun, ini persoalannya. Sulit bagi kita untuk kemudian mau berubah dan berusaha untuk berubah. Kenapa? Karena kita berpikir perubahan itu adalah beban. Perubahan itu sulit, perubahan itu susah. Hal-hal yang selama ini melekat sama saya harus dilepas. Itu nggak gampang Bu Pendeta. Betul, setuju. Tapi saya mau katakan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembaharuan diri itu bukan beban yang harus kita tanggung. Itu bukan beban. Pembaharuan itu adalah natur setiap kita. Hal yang alamiah yang setiap hari juga kita lakukan sadar atau tidak sadar. Sel-sel tubuh kita Bapak Ibu itu terus memperbarui diri tiap hari. Sadarkah kita bahwa tiap hari yang kita jalani adalah hari yang baru? Kemarin gak bisa diulang, hari depan masih belum tahu. Berarti hari ini adalah hari yang baru, besok hari yang baru lagi, lusa hari yang baru lagi, dan terus seperti itu. Dan sadarkah kita bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak berubah? Tidak ada satu hal pun yang tidak berubah. Semua yang ada di dunia ini menjalani perubahan secara konsisten. Berubah, dan terus berubah. Dan perubahan-perubahan inilah yang kemudian membawa sebuah pembaruan. Maka tidak heran kalau setiap saat saja, setiap hari, setiap detik, setiap waktu ada saja yang diperbarui. Akan selalu ada yang lebih baik, akan selalu ada yang lebih baru. Dan pertanyaannya, apakah kita manusia ciptaan Tuhan, rekan sekerja Allah ini masih mau menjadi orang yang sama?
Apakah kita masih mau menolak untuk berubah? Sementara tahun demi tahun berlalu, hari demi hari berganti. Masa iya sih gak ada perubahan? Cukup satu yang berubah, yang tidak berubah Bapak Ibu. Cukup satu yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi kita, di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidaksempurnaan kita, kita mau terus berubah. Pembaruan adalah hal yang alamiah. Perubahan adalah tabiat kita sejak Tuhan menciptakan kita. Jadi jangan jadikan pembaruan itu sebagai beban. Karena pembaruan adalah sifat bawaan. Yang mau tidak mau harus terus kita jalani. Tiap tahun pasti berganti. Tiap 365 atau 366 hari pasti berganti. Bulan berganti setiap 30 atau 31 hari. Minggu berganti setiap 7 hari. Hari berganti setiap 24 jam. Jam berganti setiap 60 menit dan seterusnya. Lalu apakah kita mau tetap jadi orang yang sama dan tidak mau berubah? Roma 12 ayat 2 mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita berdamai dengan kebaruan. Mari kita berdamai dengan segala sesuatu yang baru, karena itu adalah hal yang alamiah, hal yang seharusnya menjadi kebiasaan dalam diri kita, harus terus-menerus diperbarui. Kalau kita dengar di penghujung tahun 2020 ini, kita dengar bahwa pandemi ini mengalami satu perubahan, bahwa virus COVID-19 bermutasi menjadi sesuatu yang lebih kuat. Artinya kita juga diajak untuk lebih kuat lagi. Jangan kalah sama virus. Virus bisa berubah, virus bisa bermutasi. Masa kita enggak? Kita harus jadi lebih kuat. Jangan-jangan selama ini kita belum cukup kuat untuk mengubah pola hidup kita menghadapi virus corona. Jangan-jangan selama ini kita kurang berupaya kuat untuk mencegah penularan corona ini. Sehingga harusnya kita yang berubah. Pola hidup kita perbaiki. Hal-hal yang selama ini belum cukup untuk mencegah penularan virus, kita harus lebih kuatkan lagi. Lebih ketatkan lagi protokol kesehatan. Jangan main-main. Kita harus lebih kuat di sini. Kita yang harus berubah menjadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Dan ini bukan hanya untuk melawan virus Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukan hanya untuk melawan virus, tetapi juga untuk melawan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berubahlah Bapak Ibu, perbarui diri kita sedemikian rupa seperti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu bacaan kita tadi. Seperti seorang pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. All out, rapi, sempurna, dan itu terus diupayakan. Dan itu tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Selama kita hidup, kita harus terus-menerus berubah, memperbarui diri, memperbaiki diri. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali tentu saja. Dan kita akan meyakini bahwa pada waktunya nanti harusnya kita didapati siap. Maka dari itu jangan berhenti, jangan lelah untuk terus memperbarui diri. Kedatangan Kristus memang kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi itu adalah misteri yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, tidak bisa kita singkapkan sepenuhnya. Namun, daripada kita berpikir kapan Tuhan datang, ngitung-ngitung waktunya kapan Tuhan datang, lebih baik bersiap sedialah dengan pembaharuan yang konsisten, yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Supaya ketika nanti Tuhan datang, kita siap untuk menyongsong kehidupan kekal bersama dengan Tuhan.
Selamat memasuki misteri di tahun 2020-2021. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita memasuki tahun yang baru. Teruslah memperbarui, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua, kakak, adik, dan saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul karena masa pandemi ini. Kiranya sukacita untuk tahun yang baru ini tetap kami rasakan walaupun berjauhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kasih Tuhan selalu kami rasakan. Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, dan dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan Yesus, di masa pandemi ini semakin banyak orang yang kesusahan. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami semua tetap bisa bertahan di masa yang tidak mudah ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk bisa makan dan melanjutkan kehidupan. Kiranya kami, Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan adalah dokter dari segala dokter, dan berkuasa melakukan hal-hal luar biasa. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, atas kami semua. Hanya kepada-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami juga berdoa untuk gereja di Indonesia. Kiranya gereja bisa terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa Injil keselamatan. Semua aktivitas, kegiatan pelayanan, dan juga pekerjaan kesaksian kiranya bisa berdampak baik bagi banyak orang. Sehingga makin banyak orang yang mengenal dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Gereja kami, GKI Serpong, juga kiranya Tuhan berkati agar semakin menjadi berkat bagi lingkungan di Tangerang Selatan dan sekitarnya. Berkati kami semua ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami
supaya mereka bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Semua tugas yang dipercayakan kiranya bisa dilakukan dengan baik, sehingga membawa damai dan sejahtera untuk rakyat Indonesia dimanapun berada. Jadikan negara kami negara yang aman dan nyaman. Tak ada lagi ketakutan, terorisme, dan aksi-aksi yang menghancurkan persatuan kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru ini. Kami sudah melewati tahun 2020 dengan penyertaan Tuhan. Suka dan duka kami lalui hanya karena pertolongan-Mu. Di tahun yang baru ini, berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami selalu dalam keadaan yang baik. Walaupun situasi di masa pandemik ini masih belum berakhir, mampukan kami untuk tetap berpaut dan berharap hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, sumber kasih dan berkat, kami serahkan kehidupan kami, anak cucu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami menyerahkan doa kami dan juga seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita bersukacita dan mengatakan syukur karena Tuhan mengutus kita jadi pewarta kasih-Nya dengan memberi persembahan, dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan betapa banyaknya
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga atas kasih karunia yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur di tahun yang baru ini, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagimu, terlebih di masa pandemi ini. Dengan berbagai masalah serta keadaan yang memprihatinkan, kami tetap percaya bahwa Engkau memelihara hidup kami. Saat ini kami boleh memberikan persembahan melalui transfer. Kiranya Engkau kuduskan dan berkati persembahan syukur ini ya Bapa, sehingga dapat dikelola dengan baik dan dapat berguna bagi pelayanan jemaat-Mu. Ajarkan kami untuk terus mengucap syukur, terutama kami tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pembaruan bukanlah beban yang harus kita tanggung. Tetapi sebagai seorang Kristen, kita sudah diperbarui karena kita percaya kepada Kristus Yesus yang telah bangkit buat kita. Mari Bapak Ibu kita terus memperbarui diri menjelang kedatangan Kristus kembali, dan mari kita sambut tahun yang baru 2021 dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Perubahan Besar. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan kembali dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Maka dari itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, cinta setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus beserta dengan setiap kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.